Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan ya sayyidil syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al-qadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya
bitaqwallah wattaqullah la'allakum turhamun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan suci Ramadan mengisyaratkan lewat aktivitas ibadah yang dilakukannya, baik ibadah mahdah maupun ibadah sosial, menunjukkan bahwa 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu terkumpul waktu dan tempat kemuliaan. Apatah lagi di malam dan hari ganjil 10 terakhir itu hanya 5 hari, 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan. Hari ini jatuhnya 27 Ramadan dan terakhir 29 Ramadan. Rasulullah mengisyaratkan, Rasulullah memberikan isyarat bahwa malam-malam 10 terakhir itu, terkhusus malam ganjil, hendaknya dioptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan adalah penggunaan potensi yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga salah satu hadis yang asbabul wurudnya, penyebab disabdakannya hadis ini adalah mengingatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya 10 Ramadan terakhir itu dioptimalkan dengan sabda Rasulullah yang sangat terkenal, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan dengan maksimal 5 hal sebelum datang 5 hal penggantinya. Al-awwal hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kini kita di penghujung bulan suci Ramadan masih hidup, alhamdulillah. Tetapi bulan Ramadan yang akan datang dengan bulan Ramadan yang lain, berganti tahun, kita belum tentu, 2 kemungkinan, kita masih berjumpa di tahun yang akan datang atau sudah tidak lagi. Karena itu kata Rasulullah, manfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Ramadan beberapa hari lagi, Rasulullah mengisyaratkan, gunakan sehatmu itu untuk beribadah maksimal. Yang ketiga, kesempatanmu sebelum datang masa sempitmu. Yang keempat, wa syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan yang terakhir, wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu
masa di saat kamu menguasai finansial harta sebelum datangnya masa kamu tidak berpunya. Dari 5 hal ini saya akan memberikan penekanan bahwasanya urutan perintah penggunaan nikmat Allah yang saya sebutkan tadi, ternyata perintahnya adalah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Ternyata perintah utama adalah menggunakan harta yang kita miliki. Karena itulah kalau kita hitung-hitung Ramadan 10 terakhir ini, hari ini bisa kita berkesimpulan, malam tadi malam bisa kita menarik kesimpulan bahwa malam tadi malam dan hari ini adalah hari berkumpulnya sebuah kemuliaan. Malam ganjil di hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Karena itu dampaknya harus ada, pengaruhnya harus ada. Kalau saya bisa katakan, kalau di masa Rasulullah hari Jumat kena malam ganjil, maka berlomba-lomba sahabatnya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya. Ada yang sampai 1/3 dari jumlah itu. Artinya apa? Hari ini adalah hari mulia, terkumpul kemuliaan, dan kalau digunakan akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya, penerapannya, seandainya kita bisa membanding-bandingkan, ya, Ramadan pertama sampai Ramadan yang ke-27 hari ini, di hari Jumat, kalau celengan dihitung sebentar, saya ulangi, kalau celengan dalam bentuk infak dihitung sebentar, dibandingkan dengan malam pertama, hari pertama, dan hari ini, bukti kesadaran kita bahwa Allah menetapkan hari ini yang merupakan hari mulia adalah hasil celengan yang terbanyak jumlahnya jika dibandingkan dengan hari Jumat yang sebelumnya. Nah, karena itu mari kita sadari kemuliaan hari ini. Kalau kebiasaan kita mengisi kotak amal itu, kita memilih uang yang paling kecil, paling tidak yang tengah-tengah. Kalau ada uang kita yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, yang mana dominan kita ambil. Boleh jadi banyak yang 2.000, boleh jadi ada yang 5.000, dan boleh jadi ada yang 10.000. Namun khusus hari ini, kata hati saya merasa terpanggil untuk menyampaikan ini dengan membaca riwayat-riwayat yang terjadi pada diri Rasulullah, riwayat yang terjadi pada diri para sahabat. Karena itu khusus hari ini saya mengajak dari nurani saya yang paling dalam, mohon kiranya uang yang kita bawa hari ini, keluarkan yang tertinggi nilainya, masukkan di kotak amal itu. Kalaupun tadi kita sudah keluarkan yang paling kecil, maka sebagai bukti kesadaran kita, wa ginaka fadla faqrika, karena suatu saat semua itu akan sirna, hilang, dan meninggalkan kita. Untuk itulah hakul yakin bahwasanya infak selain merupakan mutiara pengisi keranjang pahala kita, karena 10 terakhir itu ikum minan nar, turunannya pemahamannya adalah kosong isi keranjang dosa kita, berganti dengan diisi dengan mutiara kebajikan. Ini aplikasinya. Terakhir
saya diuji oleh almarhum Guru Sanusi Baco mengeluarkan ayat yang berbunyi, Nasiruddin, apa maksud kandungan ayat ini? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Arti letterleknya adalah tidak memperoleh. Kalau tidak memperoleh artinya kosong. Tidak memperoleh kebaikan. Tidak memperoleh seseorang itu kebaikan. Hatta sehingga tunfiku mimma tuhibbun. Ia menginfakkan dari harta yang dia sukai. Penekanannya adalah harta yang dicintainya, ya. Bukan harta yang sudah usang, sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak memperoleh kebajikan. Nah, kita tidak beranjak dari arti letterlek, ya. Dosen tafsir saya ada 2 orang, Profesor Dr. Quraisy Shihab dan Profesor Dr. Umar Shihab, telah mengajarkan sebelumnya. Lalu saya menjawab pertanyaan Guruta dengan tidak menggunakan jawaban pribadi. Saya jawab, menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan lan tanalul birra, tidak memperoleh kebajikan, artinya lan tanalul birra at-tamma. Ya, ini kalau orang belajar tafsir, tidak sempurna kebajikan seseorang, tidak sempurna kebajikan ibadah puasa di siang hari, tidak sempurna ibadah tarawih di malam hari, sehingga ia menginfakkan harta yang dia miliki, yang dia cintai. Tahfiz, program tahfiz Al-Quran Al-Markaz itu mutiara, panggilan menuju surga. Karena itu hari ini adalah hari mulia. Malam ganjil tadi malam, hari ganjil hari ini. Di hari yang Jumat yang mulia ini, mari kita dorong hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk berinfak. Selain mengisi keranjang pahala kebajikan kita, satu kali kita mengisi celengan, satu kali mengisi kotak infak. Di depan masjid ada kotak amal yang besar. Kata Rasulullah, setiap kali seseorang itu berinfak dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu akan menutup pintu bala, babun bala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, setiap mengisi kotak amal sab'ina bala, kita terhindar dari 70 kali, 70 jenis bala yang bisa menimpa kita. Apatah lagi kalau berkali-kali. Mudah-mudahan ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semua di ujung-ujung bulan Ramadan tahun ini. Mari kita memohon hidayah, karena biar kita mau berbuat bagaimana kalau bukan hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita menunaikannya. Mudah-mudahan kesehatan, harta yang Allah berikan kepada kita bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang ini diundang sebagai orang-orang yang bertakwa, yang di dunia urusannya dimudahkan dan di akhirat nanti surga tempat kediamannya. Barakallahu lana lailan wa nahara sirra wa jihara innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa fi jami'i hayatina nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan wa sihhatan wal afiyah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa bil khususi siyamana fi hadhihi ramadan khassa siyamana fi hadhihi ramadan khassa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qum salam.